Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah sekalipun di rumah, tapi sukacita Tuhan terus melimpah atas kita. Terima kasih untuk semua dukungan doa kasih dan perhatian lewat persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan berbagai hal yang sudah Bapak Ibu berikan untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu oleh karena tangan pengasihan Tuhan terus menuntun kami sampai hari ini. Kami terpelihara sehat, kuat, menikmati janji Tuhan. Dan sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, kami berdoa supaya Tuhan tolong sucikan, kuduskan kami. Biarlah kebenaran firman menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas ke hari, kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yakni kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, 76 tahun bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan dari penjajahan. Ada banyak hal yang dapat dirasakan dan dinikmati sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa Indonesia sudah dapat menata kehidupannya dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa intervensi bangsa lain. Sekalipun belum sempurna oleh karena ada banyak hal yang perlu dibenahi, tapi selalu ada progres yang baik untuk kemajuan bangsa bagi kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab. Perjuangan untuk mengisi kemerdekaan itu terus berlangsung sampai hari ini, walaupun itu tidak mudah. Di bawah tema 76 tahun merdeka, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Diharapkan agar bangsa kita menjadi bangsa yang kuat menghadapi setiap tantangan, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangan pembangunan secara jasmani, rohani di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Karena itu bangsa Indonesia harus tetap kuat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai dasar yang kokoh untuk
menjaga kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan bangsa dengan semua pengorbanan mereka. Agar supaya Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang besar, adanya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air dari berbagai sektor kehidupan, sehingga sekali lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus lewat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya yang sungguh telah dimerdekakan dari dosa oleh karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, agar sungguh-sungguh kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus dapat kita nikmati untuk mempermuliakan nama Tuhan. Masa kemerdekaan yang sempurna itu harus kita nikmati dengan tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa kemerdekaan itu kita terima sebagai anugerah dan menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang dengan cara yang pertama, ayat yang pertama bagian A, berdiri teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, keselamatan dan kemerdekaan di dalam Tuhan adalah hadiah terbesar dalam hidup setiap orang percaya. Karena itu iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus harus semakin teguh, kokoh, dan kuat. Jangan kita mengalihkan iman dan kasih kita kepada hal-hal di luar Tuhan yang menyesatkan dan membinasakan dengan cara percaya kepada dukun-dukun, kepada orang-orang pintar, kepada gunung-gunung yang besar atau kayu-kayu, patung, dan berbagai-bagai hal yang sungguh-sungguh tidak memberi dampak bagi keselamatan hidup kita. Karena itu adalah bagian dari tipu daya iblis yang ingin menjatuhkan dan membinasakan. Artinya kita tidak boleh mendua hati di dalam mengiring Tuhan. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kebenaran firman Tuhan harus kita pegang teguh dalam menjalani kehidupan ini. Karena firman Tuhan katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat yang ke-16, 17 katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah keselamatan yang sempurna. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah keselamatan yang sempurna, yang tidak dapat digantikan oleh siapapun juga. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan takut dan gentar. Apapun cobaan yang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Lawanlah iblis dengan nama Yesus yang berkuasa itu, dan firman yang selalu memberi kemenangan bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ibrani pasal 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dosa kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal.
Dosa tidak lagi berkuasa atas kita dan kita telah dilepaskan dari semua hukuman dosa, kutuk dan sebagainya, dan kita hidup dalam kebenaran Allah dengan penuh sukacita oleh karena kebenaran firman Tuhan digenapi atas kita. Karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara berharga di matanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Allah mau menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itulah janji penyertaan Tuhan bagi kita, supaya kita tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan dengan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi, biarlah iman dan pengharapan kasih kita kepada Tuhan harus semakin kokoh dan kuat untuk menghadapi semua tantangan hidup ini bagi kebesaran Tuhan sendiri. Karena 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 katakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Karena itu saudara-saudara yang dikasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerihmu tidak akan sia-sia. Bagian yang kedua yang kita renungkan pagi hari ini, di dalam ayat yang 1b katakan, jangan mau diperhamba. Pengorbanan dan karya keselamatan Tuhan Yesus lebih dari cukup untuk membawa kita hidup di dalam kebenaran. Pengorbanan dan karya keselamatan Tuhan Yesus lebih dari cukup untuk membawa kita hidup dalam kebenaran. Karena itu jangan pernah memberi kesempatan untuk iblis mengambil alih seluruh pikiran, perasaan, dan tindakan, yaitu keinginan mata, keangkuhan hidup, hawa nafsu, keserakahan, atau hidup dalam kedagingan yang bersifat duniawi. Tapi andalkanlah Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami sekarang, di hari-hari ini, janganlah menyerah. Apapun kondisi yang kita alami hari-hari ini, janganlah menyerah. Iblis memang tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk mencuri damai sejahtera, sukacita, kemenangan kita di dalam Tuhan dengan berbagai cara, lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita, lewat suami kita, lewat istri, anak-anak, cucu, bahkan hal-hal yang ditawarkan secara instan, seakan-akan itu jauh lebih baik. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya hal-hal demikian akan menjebloskan kita jatuh dalam kehancuran dan kebinasaan. Makanya Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kepada kita kelimpahan dalam berbagai hal kehidupan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang membangun iman dan menata kehidupan kita lebih baik lagi hari lepas ke sehari untuk melayani Tuhan, iblis itu tidak senang. Dia berusaha untuk mengalihkan hidup dan perhatian kita dari kebenaran firman Tuhan kepada hal-hal yang duniawi tadi. Iblis itu licik. Karena itu kita harus berhati-hati dan peka agar kita jangan terjebak dan kalah dengan situasi dan keadaan yang sedang kita alami, yang pada akhirnya membuat kita menyerah, bahkan tunduk kepada kuasa
dan otoritas iblis. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah orang-orang yang memiliki kekuatan karena kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita di dalam menghadapi semua tantangan. Karena itu Filipi pasal 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kemenangan atau kekuatan kepadaku. Karena roh yang ada di dalam kita, roh yang lebih besar dari dunia ini. Sebab itu biarkanlah roh kita menyala-nyala untuk layani Tuhan. Karena kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Roma pasal 6 ayat yang ke-17 18 katakan, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah kuteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sebagai orang-orang yang telah menjadi hamba kebenaran, kita akan selalu hidup dan dipimpin oleh roh yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, melihat situasi dan kehidupan yang kita jalani ini dengan tidak memperhambakan diri lagi kepada dosa. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 13 sampai ayat 15. Hidup untuk melayani sesama. Hidup untuk melayani sesama. Kemerdekaan di dalam Tuhan memberi saya, Bapak Ibu dan Saudara, kesempatan untuk melayani sesama dengan penuh kasih. Kemerdekaan di dalam Tuhan memberi kita kesempatan untuk melayani sesama dengan penuh kasih. Pengalaman hidup yang saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara alami, baik itu buruk sekalipun atau hal-hal yang baik dalam hidup kita, menjadi pelajaran penting agar kita dapat melayani sesama, sehingga mereka pun ditolong untuk hidup dalam kebenaran iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekali lagi, pengalaman hidup yang buruk sekalipun atau yang baik yang pernah kita alami di dalam Tuhan akan menjadi pelajaran penting untuk kita membawa banyak orang datang kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu adalah bagian dari pelayanan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena hidup orang merdeka adalah hidup untuk memberi buah. Filipi pasal 1 ayat 20 katakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Artinya bahwa setiap panggilan hidup saya, Bapak Ibu dan Saudara, harus berdampak bagi sesama. Kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga dan jemaat Tuhan. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 23. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan semasa hidup di dunia ini, biarlah itu menjadi contoh untuk saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, terus melayani Tuhan. Ada banyak cara kita melayani Tuhan dan sesama kita.
lewat doa kita, lewat perhatian kasih kita kepada sesama kita di sekeliling kita. Saat-saat ini ada banyak saudara kita yang membutuhkan belas kasihan kita. Sudahkah kita mengulurkan tangan berkat kita untuk menolong mereka? Kita yang kuat, yang hidup dalam berkelimpahan, mampukah kita membagi kasih kita untuk kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan? Saya bersyukur bahwa jemaat-jemaat GKRI Philadelphia Bekasi ini punya hati yang luar biasa. Ada beberapa jemaat yang beberapa hari ini memberi apa yang mereka punya untuk berbagi dengan sesama kita. Tapi juga Bapak Ibu semua terus berpartisipasi untuk melayani Tuhan dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Kita sudah melakukannya, tapi Tuhan mau supaya kita terus melakukannya sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan dan panggilan kita. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 10 katakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, orang yang melayani Tuhan adalah orang yang memberi diri untuk dipakai seturut dengan kehendak Tuhan, dengan sikap hati yang tulus, sikap hati yang sungguh-sungguh setia kepada panggilan Tuhan, dengan tidak pernah melihat waktu dan kesempatan yang bagaimanapun juga. Karena itu biarlah di dalam situasi menikmati masa-masa kemerdekaan dengan kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami hari-hari ini, mari sekali lagi kita bergandeng tangan untuk bersama-sama melayani Tuhan. Yang kuat menampung yang lemah. Kita mau berbagi kasih. Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau Bapak Ibu ada yang terbeban untuk memberi perhatian kasih, mari bawa ke gereja dan kita salurkan bersama-sama untuk semua saudara-saudara kita di lingkungan jemaat-jemaat kita, supaya kasih Tuhan menjadi nyata dan sempurna. Merdeka di dalam Kristus menjadikan saya, Bapak Ibu dan saudara, menjadi orang-orang yang berdiri teguh, tidak lagi diperhamba oleh dosa, dan hidup untuk melayani sesama bagi kemuliaan Tuhan. Selamat merayakan 76 tahun kemerdekaan Indonesia dengan tema yang sudah dipaparkan bagi kita semua, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar bersama. Biarlah Engkau meneguhkan hati kami sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Yesus, untuk dapat mewujudkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Dan kami pun tetap kokoh kuat berdiri dan tidak lagi diperhamba oleh dosa dan semua kesalahan, tapi kami mau untuk terus hidup melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur untuk negara dan bangsa kami. 76 tahun Tuhan memberkati negara dan bangsa kami, para pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah-daerah, Bapak Presiden dan semua jajaran, sampai kepada tingkat RT RW di lingkungan kami berada. Kami tahu hikmat, kesehatan dan kekuatan Tuhan atas mereka.
sehingga mereka dapat memimpin negara bangsa ini dalam takut akan Tuhan, dan semua yang mereka rancangkan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kami masyarakat bangsa ini. Terima kasih sebagai gereja kami hadir di tengah-tengah bangsa. Karena itu kami berdoa sekali lagi untuk negara dan bangsa ini dalam situasi keadaan yang sedang kami alami dengan berbagai-bagai pergumulan, pandemi, dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kami. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan tolong supaya semua situasi ini kembali menjadi normal dan kami boleh melakukan tugas kerja kami dengan baik bagi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih untuk para dokter medis yang Tuhan tolong sehingga mereka bekerja melayani semua masyarakat, TNI, Polri, dan semua aparat negara bangsa kami. Tuhan memberkati hidup mereka. Dan terima kasih untuk setiap negara masyarakat bangsa ini yang juga taat kepada pemerintah untuk melakukan semua tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati kami menikmati tahun yang ada di depan dalam kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan ini, supaya kami isi dengan hal-hal yang baik, menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama kami, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat. Kami bersyukur Tuhan pelihara hidup mereka hari lepas ke hari. Engkau berkati rumah tangga, usaha, pekerjaan. Engkau berkati anak-anak kami dalam studi, dalam pekerjaan, mencari pekerjaan. Kami tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi mereka. Masa depan hidup mereka dijamin oleh karena tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka. Mereka yang sedang sakit, kami tahu Tuhan Engkau sudah sembuhkan. Mereka yang ada dalam pergumulan, Tuhan sudah beri jalan keluar dan pertolongan, dan bawa iman dan hati kami berpaut kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman. Kami semakin teguh, kokoh, dan kuat menghadapi setiap tantangan, karena kami tahu dengan pasti Yesus ada bersama kami. Terima kasih kami boleh memberi apa yang kami terima dari Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu dalam tugas kerja dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan akan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di mana saja. Tuhan pun berkati hidup mereka. Orang-orang sakit di rumah sakit, di rumah-rumah, Tuhan sudah sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan. Keamanan, ketertiban, semua terwujud di tengah-tengah negara bangsa kami. Dan kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami dengan penuh sukacita. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya kami masuki minggu yang baru dengan semua tugas tanggung jawab dalam anugerah kasih. Ini hidup kami, mereka yang sedang bepergian ke luar negeri, keluar kota, berbagai tempat, kami berdoa supaya Tuhan melindungi dan pelihara. Terpujilah Bapa, doa kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang kasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.